Hai gengs, balik lagi di Tren Hidup. Kali ini kita bakal bahas topik yang nyayat hati tapi sering banget kejadian di dunia nyata. Topik yang bikin banyak orang kehilangan arah, nyesel, dan kadang malah ngerasa hidupnya hancur. Yap, kita ngomongin tentang ketika cinta terlarang membawa luka yang mendalam. Kedengerannya dalam banget, ya? Karena emang kenyataannya begitu. Hubungan yang gak semestinya, tapi dilandasi rasa cinta, bisa aja terasa begitu kuat. Tapi di balik semua momen manis itu, seringkali berakhir dengan luka yang gak gampang sembuh. Yuk, kita gali bareng-bareng kenapa cinta terlarang bisa menyisakan luka dalam, dan gimana cara kita menyikapinya. 1. Cinta terlarang selalu dimulai dari sesuatu yang indah. Awalnya semua terasa manis. Lo ketemu seseorang yang klik banget, nyambung ngobrol, saling support, dan pelan-pelan tumbuh rasa nyaman. Tapi, dia bukan milik lo. Atau lo yang sebenarnya udah punya komitmen sama orang lain. Cinta ini tumbuh di tempat yang salah. Tapi karena perasaan gak bisa dibendung, akhirnya lo jalanin juga. Dan di titik ini, semuanya kelihatan indah. Rasanya kayak dapet sesuatu yang spesial, rahasia, tapi bikin deg-degan tiap waktu. Lo ngerasa hidup lo jadi berwarna lagi. Tapi gengs, semua keindahan itu hanya sementara. Di baliknya, ada bom waktu yang siap meledak kapan aja. 2. Luka datang karena cinta ini gak pernah punya tempat yang layak. Masalahnya bukan cuma soal status, tapi soal kepastian. Cinta terlarang itu gak pernah punya rumah. Lo gak bisa memperkenalkan dia ke keluarga, gak bisa tampil bareng di depan umum, dan gak bisa dengan bebas menyatakan cinta lo di mana aja. Dan lama-lama, lo mulai ngerasa kayak hantu. Ada, tapi gak kelihatan. Lo mencintai, tapi gak diakui. Itu yang bikin luka pelan-pelan muncul. Lo capek menyembunyikan perasaan, lo lelah menunggu janji yang gak pasti. Dan lebih parah lagi, ketika lo mulai menyadari, hubungan ini gak punya masa depan. Itu rasanya kayak jatuh dari tempat tinggi tanpa pegangan. 3. Perasaan bersalah terus menggerogoti. Luka dalam juga muncul dari rasa bersalah yang gak pernah hilang. Setiap kali lo ketemu dia, mungkin lo bahagia. Tapi pas pulang, lo kebayang-bayang sama orang lain yang lo sakiti. Entah itu pasangan sah dia, atau bahkan diri lo sendiri. Rasa bersalah ini gak kelihatan dari luar, tapi dia menggerogoti batin lo. Bikin lo ngerasa kayak orang jahat. Dan ketika lo mulai sadar bahwa hubungan ini udah menyakiti banyak orang, termasuk diri lo sendiri, luka itu makin dalam. Ini bukan luka fisik, tapi luka batin yang butuh waktu lama buat sembuh. 4. Ketika harapan gak pernah terwujud. Salah satu hal paling nyakitin dari cinta terlarang adalah ketika lo punya harapan besar, tapi kenyataan gak pernah sejalan. Lo udah buang waktu, tenaga, bahkan mungkin harga diri lo buat perjuangin hubungan ini, tapi akhirnya, dia gak ninggalin pasangannya, dia milih aman, dan lo ditinggalin sendiri. Atau mungkin lo yang harus ninggalin karena sadar lo udah terlalu jauh dan gak bisa terusin. Harapan itu jadi hancur. Dan rasa kecewa berubah jadi luka. Luka karena ngerasa dimanfaatin. Luka karena ngerasa cinta lo gak dihargai. Lo mulai nanya ke diri sendiri, kenapa gue bisa sebodoh ini? Kenapa gue percaya sama janji-janji manisnya? Pertanyaan-pertanyaan itu jadi cambuk yang bikin luka makin dalam. 5. Kehilangan diri sendiri. Lama-lama, cinta terlarang bisa bikin lo kehilangan jati diri. Lo mulai bohong ke orang-orang, bahkan ke diri lo sendiri. Lo mulai ninggalin nilai-nilai yang dulu lo pegang.
lo berubah demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya gak pasti. Dan ketika semuanya berakhir, lo bukan cuma kehilangan dia, tapi juga kehilangan bagian dari diri lo yang dulu. Itu yang bikin luka ini gak cuma soal cinta, tapi soal kehilangan identitas. 6. Lingkungan dan stigma sosial. Hubungan terlarang bukan cuma bikin lo sakit karena cinta, tapi juga karena tekanan dari luar. Ketika orang lain tahu, lo mulai dijauhi, dicibir, dicap buruk. Dan lo ngerasa dunia kayak nutup pintu ke lo. Bahkan kalau lo udah putus pun, stigma itu tetap ada. Ini yang bikin luka cinta terlarang gak gampang sembuh. Karena bukan cuma soal move on dari seseorang, tapi juga soal move on dari citra buruk yang melekat karena kesalahan itu. 7. Gimana cara sembuhin lukanya? Oke, sekarang kita masuk ke hal penting. Gimana cara lo menyembuhkan luka dari cinta terlarang? Pertama, terima kenyataan. Lo harus terima bahwa hubungan ini salah, dan luka itu memang akibat dari keputusan lo sendiri. Penerimaan adalah langkah awal buat sembuh. Kedua, putus total. Jangan main tarik ulur. Jangan ada, masih berteman, atau cuma ngobrol aja kok. Lo butuh waktu buat bener-bener bersih dari keterikatan itu. Ketiga, luapkan perasaan lo. Nangis? Gak apa-apa. Marah? Wajar. Tulis di jurnal, curhat ke teman terpercaya, atau konsultasi ke profesional. Jangan simpan semua rasa itu sendiri. Keempat, bangun ulang diri lo. Ingat siapa lo sebelum hubungan itu dimulai. Apa impian lo? Apa nilai-nilai hidup lo? Bangun ulang identitas lo, dan pelan-pelan balikin harga diri lo. Kelima, maafkan diri sendiri. Ini penting banget. Lo gak sempurna. Lo bikin kesalahan, iya. Tapi lo juga berhak buat berubah dan jadi lebih baik. Maafin diri lo, dan jadikan luka itu sebagai pelajaran hidup. Penutup. Cinta terlarang memang seringkali dimulai dari rasa manis yang menggoda, tapi hampir selalu berakhir dengan luka yang dalam. Kalau lo sekarang lagi ada di fase itu, atau mungkin udah berhasil keluar, gue harap video ini bisa jadi pengingat kalau lo gak sendirian. Dan yang paling penting, lo berhak bahagia. Lo berhak punya cinta yang sehat, terbuka, dan gak perlu disembunyikan dari siapapun. Jangan biarin masa lalu terus membelenggu lo. Luka bisa sembuh, asal lo mau ambil langkah buat berubah dan melangkah maju. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Tren Hidup. Jangan lupa like, komen, dan share kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat. Stay kuat, stay waras, dan jaga hatimu, gengs.